Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan dalam segala urusan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada semua para subscriber, dan sebelum menyimak kami mohon bantu support channel kami CCKNG2 Official dengan like, komen dan subscribe serta share ke teman-teman terdekat di dunia nyata dan dunia maya, agar kami semangat untuk mengupload video-video terbaru selanjutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah Kiai Haji Eyang Hasan Maulani, pejuang di Kuningan yang dianggap sakti dan bikin Belanda ketakutan. Opini. Ilustrasi. Simak kisah Eyang Maulani, ulama di Kuningan yang dianggap sakti pada masanya. Ilustrasi. Simak kisah Eyang Maulani, ulama di Kuningan yang dianggap sakti pada masanya. Kiai Hasan Maulani dikenal sebagai tokoh agama pada masa penjajahan kolonial Belanda, tepatnya sekira abad ke-19. Dia dilahirkan pada tahun 1199 Hijriah atau 1779 Masehi di Desa Lengkong. Kawasan ini sekarang termasuk Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan. Menurut daftar silsilah keluarga, Hasan Maulani memiliki leluhur hingga kepada Sunan Gunung Jati. Nama yang terakhir ini dikenal sebagai penyebar Islam di Jawa Barat sekaligus pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Hasan Maulani mula-mula menimba ilmu di pesantren Embah Padang, kemudian dilanjutkan ke pesantren Kedung Raja Galuh Majalengka, dan pesantren Ciwaringin, Cirebon, serta beberapa pesantren lainnya. Setelah dewasa, Hasan Maulani belajar dan kemudian menganut tarekat Satariyah. Setelah kembali dari berguru di beberapa pesantren, Hasan Maulani kembali ke desa asalnya di Lengkong dan membuka pesantren. Kiai yang memiliki 11 anak ini dianggap sebagai ulama berilmu tinggi dan memiliki kekeramatan. Misalnya, ia bisa pergi tanpa diketahui orang. Lalu, dia juga bisa datang ke suatu tempat yang jauh dalam sekejap. Dia juga dikabarkan bisa mengetahui beberapa kejadian besar yang akan datang, bisa mengobati berbagai penyakit, sering tiba-tiba diketahui orang sedang salat Jumat di Makkah, dan dalam sekejap sudah kembali ke Kuningan. Dianggap sakti, makin lama, makin banyak orang datang kepada Kiai Hasan Maulani untuk berbagai keperluan. Mulai dari berobat hingga meminta tolong untuk menyelesaikan persoalan hidup sehari-hari. Tentu saja, adanya orang berkumpul setiap hari dalam jumlah banyak mengundang kecurigaan pemerintah kolonial yang baru saja usai menghadapi perang Diponegoro. Dalam laporan politik pemerintah kolonial tahun-tahun 1839 sampai tahun 1849 dan tulisan Edouard, On the Indice Financien, 1876, terungkap tentang adanya gerakan Kiai Hasan Maulani. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa pada tahun 1842, Kiai Hasan Maulani mengangkat dirinya sebagai pembaharu agama di Karesidenan Cirebon dan sekitarnya, yang kemudian diikuti dengan pengiriman utusan-utusan serta pembuatan surat-surat selebaran mengenai ajaran-ajarannya. Dalam pengamatan pemerintah kolonial, surat-surat itu membawa akibat dan pengaruh besar bagi penduduk dan juga pemerintah kolonial. Itulah sebabnya, pemerintah kolonial, melalui kaki tangannya di Kabupaten Kuningan, segera melancarkan tudingan bahwa Kiai Hasan Maulani dituduh menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan syariah, menghasut rakyat untuk melakukan perlawanan. Tentu saja, tudingan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Pengaruh Kiai Hasan Maulani semakin mendalam di kalangan penduduk, bahkan sampai merembet kepada para pemimpin pribumi. Hal ini dijadikan alasan oleh residen untuk menangkap Kiai Hasan Maulani. Residen Cirebon menulis surat ke Batavia yang menyatakan bahwa rakyat lebih menghargai dan patuh kepada Kiai Hasan Maulani, daripada kepada Bupati Kuningan. Residen juga melaporkan bahwa Kiai Hasan akan melawan gubernemen, pemerintah Hindia Belanda, dan ajarannya yang bertentangan dengan Islam. Dibuang ke Manado, dalam catatan keluarga, Kiai Hasan Maulani dibawa oleh petugas pemerintah kolonial, pada hari Kamis, tanggal 12 Sapar 1257 H. 1837 Masehi, waktu Asar. Dikatakan bahwa Kiai akan dibawa menghadap kepada residen Cirebon untuk dimintai keterangan. Namun, ternyata Kiai Hasan tidak pernah kembali. Ia ditahan di Cirebon. Ternyata saat itu, setelah berada dalam tahanan di Cirebon,
Para murid, santri, masyarakat datang berduyun-duyun tiap hari menjenguk Kiai Hasan Maulani. Pemerintah yang melihat masa dalam jumlah besar menengok Kiai Hasan di penjara, merasa khawatir akan timbul pemberontakan. Oleh karena itu, diputuskanlah untuk memindahkan Kiai Hasan ke Batavia. Saat itu dia diangkut dengan menggunakan transportasi kapal laut. Setelah dipindahkan ke Batavia, ternyata Kiai Hasan Maulani tetap saja mendapat kunjungan dari para murid dan santrinya dalam jumlah yang besar. Hal ini membuat pemerintah kolonial khawatir. Oleh karena itu, setelah ditahan selama 9 bulan di Batavia, dengan surat keputusan tanggal 6 Juni tahun 1842, Kiai Hasan Maulani pun diasingkan ke Manado dengan status sebagai tahanan negara. Sebelum ke Manado, Kiai Hasan dibawa terlebih dahulu ke Ternate, dari sini kemudian dibawa ke Kaema. 100 hari kemudian dipindahkan ke Tondano. Ketika Kiai Hasan Maulani tiba di Tondano, di sana ternyata sudah ada para pejuang yang dibuang oleh pemerintah kolonial. Mereka adalah pasukan Kiai Mojo, yaitu panglima pasukan Diponegoro yang diasingkan dari Jawa Tengah. Selama tinggal di Tondano, tepatnya di Kampung Jawa, ia mengajar sejumlah orang bekas pasukan Diponegoro yang ingin mendalami agama Islam. Lama-kelamaan, makin banyak muridnya, termasuk warga sekitar. Banyak orang yang tadinya non-Islam, berhasil diislamkan. Akhirnya, Kiai Hasan membuka pesantren, yang dikenal sebagai Pesantren Rama Kiai Lengkong. Pada tanggal 29 April tahun 1874 Kiai Hasan Maulani meninggal dunia. Masyarakat Kuningan sekarang lebih mengenal Kiai Hasan Maulani sebagai Eyang Maulani. Pada tahun 2014, penulis berziarah ke makam Eyang Maulani di Kompleks Pemakaman Kiai Mojo di Kampung Jawa, Tondano dalam rangka pengusulannya sebagai pahlawan nasional. Namun, pemerintah pusat belum mengakomodir usulan tersebut. Kisah perjuangan Eyang Maulani, kini diabadikan dalam diorama Sabah Kuningan, yang diresmikan pada tanggal 20 Mei tahun 2024 ini oleh Bupati Kuningan, Ib Hidayat. Tujuannya, dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, CCKNG 2 Official, mohon bantu support, kritik dan sarannya untuk kemajuan channel kami, terima kasih.